Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang rumus olah data pengukuran lapangan, yang mana kita akan belajar tentang rumus-rumus olah data pengukuran teodolit. Untuk hari ini kita akan pelajari rumus 1 sampai dengan rumus 4 dari 32 rumus yang ada. Di mana rumus pertama yaitu menghitung sudut dalam patok utama atau disingkat dengan SDN. Kemudian rumus kedua, menghitung faktor koreksi sudut dalam disingkat dengan FKSD. Kemudian rumus ketiga, yaitu menghitung koreksi sudut dalam atau disingkat dengan KSDN. Dan rumus keempat, yaitu menghitung sudut dalam terkoreksi yang disingkat dengan SDKN. Ini adalah contoh data yang akan diolah dari rumus 1 sampai dengan rumus 4. Di sini bisa dilihat ada kolom untuk patok, ada jarak, ada tinggi alat, ada pembacaan rambu depan, ada benang atas, benang tengah, benang bawah. Begitu juga dengan rambu belakang. Kemudian ada sudut horizontal biasa depan belakang, ada sudut horizontal luar biasa depan belakang. Ada sudut vertikal biasa depan belakang dengan sudut vertikal luar biasa depan belakang. Kemudian di baris patok, di sini ada misalnya di patok P1 ada pembacaan P1, P2, P1, P9, yang mana pada data ini, pada pengukuran yang mereka lakukan, itu menggunakan 9 patok. Maka di sini patok terakhirnya adalah P9 atau P1, P9. Kemudian mempunyai dua detail, yaitu patok detail 1 dengan patok detail 2. Di sini untuk patok P1, P2 dia adalah pembacaan rambu depan. Semua terisi di sini adalah kolom depan. Sementara P1, P9 dia adalah pembacaan belakang, maka yang terisi adalah kolom belakang. Begitu juga dengan P2. P2, P3 dia baca depan. Kemudian kita lihat di sini di data berikutnya, di sini ada P7 sampai dengan P9. P7, P8 juga baca depan, P7, P6 itu baca belakang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di rumus pertama. Rumusnya adalah perhitungan sudut dalam patok utama disingkat dengan SDN, di mana SDN sama dengan sudut horizontal belakang kurang sudut horizontal depan biasa, ditambah dengan sudut horizontal belakang kurang sudut horizontal depan luar biasa, dibagi 2. Yang di sini adalah nomor patok utama, yang ini ya, yang dimaksud. Kemudian SD, makanya di sini kan ada 9 patok, P1 sampai dengan P9. Makanya nanti di sini SDN-nya ada SD1, ada SD2, SD3, 4, 5, 6 sampai 9. Kemudian catatannya di sini adalah apabila hasil selisih sudut biasa atau luar biasa negatif, maka ditambahkan 360 derajat. Apabila keduanya negatif, maka ditambahkan 720 derajat. Maksudnya seperti ini. Apabila selisih antara sudut horizontal belakang dengan depan biasanya ini hasilnya negatif, di sini tetap positif, maka hasilnya di sini nanti ditambahkan 360. Akan tetapi bila hasilnya di sini negatif dan di sini juga negatif, maka ditambahnya 720. Kalau dua-duanya di sini hasilnya positif, ini hasilnya juga positif, tidak perlu ada penambahan. Selanjutnya, ini masuk ke contohnya, perhitungan sudut dalam patok utama untuk yang SD1. Ya. Di sini bisa dilihat di datanya, yang diambil adalah pembacaan P1, P2 dengan P1, P9. Perhatikan belakang selalu dikurangkan dengan depan biasa, begitu juga belakang dikurangkan depan luar biasa. Maka di sini di patok P1 yang menjadi sudut horizontal belakang biasanya adalah yang ini 292, 55, 10.
Kemudian horizontal depan biasanya adalah 195, 32, 10. Ini akan dikurangkan. Kemudian 113, 07, 40 dikurangkan dengan 15, 46, 10. Hasilnya seperti ini. Ini masuk ke dalam cara pengerjaannya. 292, 55, 10 dikurang 195 derajat 32 menit 10 detik ditambah 113 derajat 07 menit 40 detik dikurang 15 derajat 46 menit 10 detik, kemudian dibagi 2. Ini kemudian didesimalkan. Caranya adalah ketika menggunakan aplikasi Panecal, kita tekan dulu 292, kemudian tekan yang simbol derajat menit detik, kemudian tekan lagi 55, tekan simbol derajat menit detik. Ya. Kemudian tekan lagi 10, kemudian tekan lagi simbolnya derajat menit detik. Kemudian dikurang 195 derajat, tekan tanda simbolnya, simbol derajat menit detiknya, kemudian tekan lagi 32, tekan lagi simbol derajat menit detiknya, tekan lagi 10, tekan lagi simbol derajat menit detiknya. Ya. Begitu juga dengan ini, 113 derajat 07 40. Jadi setelah menekan derajatnya, tekan lagi simbolnya, tekan menitnya, tekan lagi simbolnya, tekan detiknya, tekan lagi simbolnya. Begitu seterusnya. Nah, sehingga diperolehlah dan nilai desimalnya. Ini desimalnya ini desimalnya ini desimalnya ini, desimalnya ini. Kemudian diselisihkan, nanti dibagi 2 hasilnya adalah 97,370,833. Oke. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Untuk rumus pertama SD2 249 46 50. Maka caranya tekan 249, tekan simbol 46, tekan simbolnya 50, tekan lagi simbol derajat menit detiknya, kemudian dikurang 174, tekan simbol 28, tekan simbol 50, tekan simbol, ditambah 69, tekan simbol 48, tekan simbol 00, tekan simbol, dikurang 354, tekan simbolnya 31, tekan simbol 40, tekan simbol. Hasilnya seperti ini. Ini hasilnya positif, ini hasilnya negatif, maka ditambah 360. Hasilnya nanti ini semua bagi 2 dapatlah 75,286 general 1. Oke. Ini untuk yang berikutnya SD3 kurang lebih hasilnya seperti ini dari data yang ada. Silakan kalian cek datanya sendiri, coba-coba hitung hasilnya seperti ini. Ini SD3 4 5. Yang ini SD6 7 8 9. Oke. Sekarang ke rumus yang kedua, yaitu perhitungan faktor koreksi sudut dalam atau disingkat dengan FKSD. Rumusnya adalah FKSD sama dengan sigma SDN dikurang N kurang 2 dikali 180 derajat. Yang mana sigma SDN adalah total sudut dalam patok utama SD1 sampai dengan SD9. Jadi hasil dari rumus 1 tadi, mulai dari SD1 sampai dengan SD9 itu kita jumlah, kita total. Namanya sigma SDN. Kemudian untuk rumus N kurang 2 kali 180 derajat ini adalah rumus dasar untuk mencari total sudut pada sebuah bidang. Kalau misalnya segi 4, berarti 4 kurang 2 kali 180, berarti 4 kurang 2, 2 kali 180, hasilnya adalah 360 derajat. Jadi kalau dia 9 sudut, maka di sini menjadi 9 kurang 2 kali 180, berarti 7 kali 180, hasilnya adalah 1260. Untuk rumus 2, kita hanya sekali menghitung, karena di sini hanya tulisannya FKSD, tidak ada tulisan N. Ya. Jadi mesti diingat, kalau dia tidak ada embel-embel huruf N di sini, maka hanya satu kali menghitung. Sekarang kita ke contohnya. Ini sigma SDN. SD1 sama dengan SD1 tambah SD2 tambah SD3 tambah SD4 sampai dengan SD9. Nah, ini tadi hasil dari rumus pertama, kita jumlah. Totalnya adalah 1259,6430,555. Sementara N kurang 2 kali 180 yaitu sama dengan 9 kurang 2 karena 9 patok kali 180, hasilnya adalah 1260.
Sehingga FKSD sama dengan selisih antara ini dikurang dengan ini, yaitu dapatlah nilai minus 0,3569445. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk kontrol rumus 2 itu maksimal nilainya di sini adalah 2 derajat, 2, dan minimalnya itu 2. Artinya toleransi pembacaan sudut lapangan, jumlah sudut lapangan itu maksimal 2 derajat kelebihannya dan minimal 2 derajat kelebihannya. Kalau lebih dari itu, maka data tersebut tidak digunakan karena dianggap tidak akurat. Terlalu banyak sudut yang terbuang. Dalam artian, kalau kenyataannya nanti hasil pengukuran bisa jadi tanahnya orang bertambah luas kalau di sini lebih dari 2 derajat. Begitu juga kalau lebih dari minus 2 derajat, maka kemungkinan tanah yang kita ukur itu jauh berkurang. Ya, makanya harus kalau bisa dia di bawah 1 derajat. Misalnya seperti ini, dia hanya minus 0,3 derajat. Ya, saya kira ini masih gampang ya untuk sampai di bagian yang ini. Itu rumus kedua. Sekarang kita ke rumus ketiga, yaitu perhitungan koreksi sudut dalam atau disingkat dengan KSDN. KSDN itu sama dengan FKSD, ini ada di rumus kedua, dikali dengan SDN di rumus 1, dibagi dengan sigma SDN. Perhatikan di sini ada lagi huruf N, maka tentu kita akan menghitung KSD 1, KSD 2, sampai dengan KSD 9. Misalnya KSD 1, maka di sini adalah FKSD dikali dengan SD 1, dibagi dengan sigma SDN. Sigma SDN ini kan total ya. Jadi bukan sigma SD1, bukan sigma namanya kalau SD1 saja. Dia sigma SDN, jadi mulai dari SD1 sampai SD9. Kalau di sini SD1, di sini KSD1. Berikut contohnya. Ya. KSD1. Ini contohnya misalnya KSD3, yaitu minus 0,3569445. Ini tentu ada di rumus kedua, KSD. Ini adalah SD3. Ya. Kemudian ini adalah sigma SDN-nya. Begitu juga KSD4, KSD5. Perhatikan di sini hasilnya negatif. Ya, negatif semua. Kenapa? Karena rumus keduanya tadi hasilnya negatif. Maka tentu negatif kali positif kan hasilnya negatif. Semua hasilnya akan negatif. Kemudian kontrolnya adalah jumlah totalnya dari KSD 1 sampai dengan KSD 9 itu harus sama dengan jumlah di rumus kedua. Harus sama nilainya. Kalau tidak sama berarti ada perhitungan yang salah. Kemungkinan kita akan kembali ke rumus 1. Saya kira masih bisa sampai di sini. Ya. Sekarang kita ke rumus 4. Di antara 3 rumus yang tadi dipelajari, tentu ini yang paling mudah, yaitu rumus 4. Dibandingkan dengan 1, 2, 3. Rumus 4 ini rumusnya adalah sudut dalam terkoreksi, atau disingkat dengan SDKN. Rumusnya adalah SDKN sama dengan SDN dikurang KSDN, atau rumus 1 dikurang dengan rumus 4. Rumus ini menghitung selisih antara rumus 1 dengan rumus 3 pada semua patok utama. Pada SDK1 sama dengan SD1 dikurang KSD1. SDK2, nah ini ya, N yang kita ganti, maka di sini jadi SD2 dikurang KSD2. SDK3 sama dengan SD3 dikurang KSD3. Begitu seterusnya. Ini contohnya, misalnya SDK1, ini tadi adalah nilai SD1, ini adalah nilai KSD1. Ya. Perhatikan di sini, dia berubah jadi positif karena tadi rumusnya adalah SDN dikurang KSDN. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Hasilnya kan di sini adalah negatif semua. Maka negatif ketemu negatif, jadinya positif. Nah, perhatikan, maka nilainya di sini SDK1 menjadi bertambah dari tadinya 97,370 sekian, dapatlah 97,398 sekian. Kontrolnya adalah total dari rumus 4 ini harus memenuhi persyaratan N kurang 2 kali 180 sampai 7 angka desimal.
Kalau tidak sama, maka kembali ke rumus 1. Ini contoh hasil olah data di Excel. Jadi saya buatkan tutorialnya untuk Excel tersendiri. Cara membuat datanya di Excel. Oke. Kira itu saja untuk yang tata cara penggunaan rumusnya. Sekarang kita ke cara penggunaan Excel-nya. Saya coba carikan data dulu ya. Oke. Sekarang anggaplah kita membuka file Excel baru. Tentu kita akan dapatkan seperti ini ya, itu yang sheet baru kita buat. Yang pertama kita akan membuat kolom dengan barisnya. Tadi di data terlihat bahwa ada 9 patok utama, maka tentu kita butuh paling tidak 11 baris untuk itu. Kenapa 11? Karena satu untuk nama rumus, satu untuk kontrolnya. Jadi kita kalau untuk butuh 9 berarti kita misalnya ambil dari kolom 2, kita akan berakhir di kolom 11. Contoh anggaplah seperti ini. Yang akan kita buat kolomnya ini, tinggal kita arahkan kursor ke sudut sini, tekan kursornya, tarik ke samping, ini kita buat saja sebanyaknya. Oke, kemudian tekan all borders. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Sekarang kita masukkan rumus pertama, ketik saja. Di sini rumus pertama adalah SDN. Oke, rumus kedua tadi adalah FKSD. Rumus ketiga adalah KSDN. Dan rumus keempat adalah SDKN. Oke, misalnya saya berikan nama patoknya ya. Ketik patok, misalnya patok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih kurang ya. Masih kurang satu baris. Ini satu untuk kontrol. Tinggal kita blok saja seperti ini. Kita tekan all borders. Seperti ini rumus kedua, ini rumus ketiga, ini rumus keempat. Nah, sekarang kita atur desimalnya dulu. Kita formatnya itu harus menggunakan 7 desimal. Kenapa? Karena ketika di angka desimal ke-7 yang berubah, dia tidak akan berubah lagi nilainya dalam bentuk detik-menit detiknya. Akan tetapi kalau masih di desimal ke-6, apalagi kalau desimal di bawahnya lagi, ketika beda nilainya, salah hasil perhitungannya, maka akan berubah di derajat menit detiknya. Bahkan selisihnya lumayan jauh ketika baru misalnya ada perbedaan di desimal ke-2. Oke, caranya adalah tinggal kita blok, kita klik kanan, format cell. Ini loading ya. Kita tunggu sebentar. Oke, muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih yang number. Ya. Kita rubah desimalnya di sini menjadi 7. Desimal ini kita centang. Ya. Jadi kalau dia negatif ya seperti ini. Oke, seperti ini sudah diatur. Contoh misalnya kalau saya ketik 444 saja, kemudian enter, otomatis dia akan muncul desimalnya karena sudah diatur. Oke, sekarang kita masukkan nilai tadi dari rumus 1. Ya, rumus 1 misalnya yang hasil dari rumus 1 tadi seperti ini, nilainya adalah 97,3708
97,3708333. Kita cari 97 atau saya ambil saja dari yang ada ya. Ini hasilnya tadi. Copy saja. Di sini anggaplah kita ketik manual ya. Seperti ini. Ini kalau dia muncul tanda pagar seperti itu berarti kolomnya mau dilebarkan. Jadi kita input datanya satu-satu. Kita ketik. Perhatikan beda-beda format per laptop atau PC. Kalau saya di sini koma ditandakan dengan tanda titik. Mungkin di laptop kalian dia menggunakan tanda koma. Kalau saya di sini pengaturannya adalah dengan titik. Oke, kita input semua datanya. Jadi kalian harus input satu-satu ya. Misalnya ini saya ambil tadi kalau dari di sini ini kalian input satu-satu datanya seperti ini. Jadi harus diketik satu-satu ya. Ketik satu-satu datanya. Nah, sekarang kita kembali ke rumusnya tadi. Untuk rumus kedua, rumusnya adalah sigma SDN dikurang N kurang 2 kali 180. Maka kita harus cari dulu sigma SDN-nya. Cari simbol, klik insert, kemudian simbol, cari simbol sigma. Ini adalah sigma SDN. Caranya adalah di Excel kita masukkan dulu tanda sama dengan, kemudian sum, ini perintahnya ya, harus sama dengan dulu, kemudian sum, kemudian ini kita blok sampai di sini, balas kurung, enter. Oke, dapat hasilnya seperti ini. Sekarang kita cari yang nilai N kurang 2 kali 180. Oke. Ingat kita mulai dengan sama dengan dulu, kemudian dalam kurung, ikuti format rumus, N itu kita ganti dengan 9, karena 9 patok. Kemudian kali itu ditandai dengan tanda bintang, kali 180. Enter. Hasilnya adalah 1260. Ini tadi belum diformat ya. Kita format juga. Kita jadikan di sini 7 desimal. Ini kita centang. Oke. Hasilnya seperti ini. Ini kita bisa buat jadi seperti ini juga. Nah, rumus kedua sudah bisa dikerja karena itemnya sudah ada, yaitu sigma SDN, ini juga sudah ada. Caranya adalah tinggal sama dengan, ketik sama dengan dulu, ketik yang ini adalah sigma SDN, kemudian dikurang sesuai dengan format rumus, kurang dengan ini. Bentar. Oke, dapat nilainya minus 0,3569445. Saya kira sama dengan yang di ini, sama yang di PowerPoint-nya. Nah, sekarang rumus ketiga, yaitu rumusnya adalah sama dengan FKSD, ya, berarti yang ini, kemudian kita klik yang ini, kemudian dikali dengan SD1, ini untuk ke SD1 ya, kemudian dibagi dengan sigma SDN, berarti yang ini. Bentar. Untuk yang ke SD2, berarti sama dengan ini, dikali ini, dibagi dengan ini. Ya, sigma SDN. Begitu juga ke SD3. Sama dengan ini, dikali dengan ini, dibagi dengan ini. Oke, bentar. Ya. Ke SD4 juga seperti itu. Ini dikali dengan ini, dibagi dengan ini. Oke, bisa seperti itu. Ada juga caranya yang lebih praktis. Caranya adalah kita kunci dulu, ada namanya kita kunci nilainya. Tapi sebelum kita kunci, lebih baik kalian save dulu datanya. Karena ada kemungkinan kalau kita tekan pengaturannya, kita tekan tombolnya, bisa jadi laptopnya mati. Jadi harus di-save dulu. Anggaplah sudah di-save. Sekarang kita coba cara yang lainnya. Sama dengan klik ini kita kunci nilainya, tekan
N bersamaan dengan F4. Ya. Kemudian dikali dengan ini, kemudian dibagi dengan sigma SDN. Ini juga kita kunci. Fn F4. Kenapa dikunci? Karena di rumus ini dengan ini tidak berubah. Yang berubah hanya nilai SDN saja. Oke, bentar. Ini tinggal kita tarik. Tarik sampai di sini. Oke. Nah, tadi kalau untuk mengunci, yang tombol yang ditekan itu bersama adalah ini, Fn bersamaan dengan F4. Ya, F4. Kalau yang laptopnya mati, cukup F4 saja yang diketik. Cukup ini saja. Ya, F4 saja. Kalau yang coba yang di awal tidak mati, ini Fn plus F4 harus ditekan bersamaan. Nah, sekarang kita kembali ke format ini, rumus. Kontrolnya adalah total dari KSDN atau sigma KSDN itu harus sama dengan nilai ini. Kita coba hitung, sama dengan sum dalam kurung, ini kita blok, balas kurung, bentar. Oke, hasil ini dengan ini sama ya. Kita coba selisihkan, ini dikurang dengan ini, hasilnya adalah 0. Karena nilainya sama. Harus sama. Nah, sekarang kita ke rumus 4. Rumus 4 yaitu adalah SDKN sama dengan SDN dikurang KSDN, atau rumus 1 dikurang dengan rumus 3. Tinggal kita ketik sama dengan, klik yang ini, dikurang dengan ini, enter. Ya, ini karena rumusnya linear, tinggal kita tarik saja. Oke. Ini karena ada tanda pagar, maka harus melebar sedikit. Oke, sekarang kontrolnya adalah sigma SDKN harus sama dengan nilai ini, 1260. Kita coba sama dengan sum dalam kurung, ini kita blok, balas kurung, enter. Ini kita perlebar sedikit. Oke, hasilnya dengan ini sama. Ya, kita coba, ini dikurang ini, hasilnya 0. Ya, maka hasilnya sama, maka untuk perhitungan rumus 1 sampai dengan rumus 4 bisa dikatakan sudah benar. Saya kira itu saja untuk yang pertemuan kali ini. Sekarang kita coba warnai ya. Masih kita blok. Ini untuk menandakan bahwa ini ada kontrol ya. Ini data-data yang kontrol saja. Tidak itu. Oke, seperti itu. Saya kira untuk hari ini cukup. Untuk pertanyaannya silakan tanyakan di WA. Bisa juga dengan video call langsung. Kemudian mohon dikerjakan tugasnya secepatnya. Oke, saya kira itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.